Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Bapak Ibu, di sisa usia ini kita berusaha agar umur kita, jiwa raga kita semakin baik, agar pada saatnya bisa husnul khotimah. Suatu hal yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana caranya agar kita tidak jadi pengkhianat. Sebab apa Bapak Ibu? Masih ada kalanya manusia itu mungkin rumangsane ibadahnya wis apik, akhlaknya wis apik, akidahnya sudah bagus, tapi tanpa sadar ternyata tercatat oleh sejarah sebagai pengkhianat. Nah ini repot. Kalau kita sadar masih mungkin kita berbenah. Yang berbahaya adalah kalau kita tidak menyadari. Nah, maka di pagi ini ada baiknya kita mengenang kembali firman Allah surat Al-Furqan ayat 27 yang menasihati kita untuk waspada tidak menjadi pengkhianat. Mari kita renungkan pengantar dulu. Kita perlu memahami naskah ayat-ayat Al-Quran. Terus menawi kulolan panjenengan tadarus menika tidak hanya dibaca Arabnya, tetapi kita mencoba membaca terjemahnya agar kita tahu maksud ayat ini apa. Kemudian kita mengambil hikmahnya. Setelah tahu pesan moral dan hikmah ayat tersebut, maka kita harus segera bertindak untuk merespon pesan moral ayat tersebut. Jangan sampai kita dicatat sebagai sumum bukmun ngumyun fahum layar jiun. Maca Quran bola-bali malah budek, micek, dan sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, untuk itu Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada surat Al-A'raf ayat Al-Furqan ayat 27, kita kenang kembali ada surat Al-A'raf ayat 179 yang tajam sekali mengingatkan kita. Nun sewu, ini ayat tegas banget. Allah meling datang kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Ada neraka yang sangat menakutkan. Besok isinya itu jin dan manusia. Jin dan manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tetapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah. Bapak Ibu, ketika kita membaca Al-Quran tidak cukup hanya sampai tahu. Sebab tahu, mengerti, niku beda kualitasnya dengan memahami. Di kalangan Muhammadiyah terkenal sekali kisah bahwa Kiai Ahmad Dahlan ngajari santri-santrinya surat Al-Ma'un itu bertahun-tahun. Sampai konon diceritakan kiainya matur, santrinya matur, Pak Kiai, kami sudah apal, sudah paham. Pak Ahmad Dahlan bilang belum. Pak Kiai, bisa kami diuji untuk menjelaskan Arabnya, terjemahnya, bahkan tafsirnya. Sekali lagi Pak Ahmad Dahlan bilang, kamu belum paham surat Al-Ma'un. Lah yang dimaksud paham bagaimana Kiai? Sing jenenge paham ngerti ayate, ngerti terjemahane, ngerti karepe, njur
menindaklanjuti. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, apa tandane? Fadzalika ara'aital ladzi yukadzibu bidin, terus orang yang sia-sia pada anak yatim, orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Nah, nek wis ngerti kayak kue, ayo kamu berbuat apa? Hidup tidak cukup hanya mengerti, harus paham. Semua yang hadir di sini tahu saya, oh itu Wiwin. Tapi tidak semua orang paham saya. Kenapa mboten? Kondisi saya seperti apa, pikirannya nyong kayak ngapa, karepnya nyong. Nah, paham itu sampai ke situ. Nah, di dalam memahami ayat Quran itu tadarus kita setiap hari ngaten Bapak Ibu, diwaca Arabe, diwaca terjemahane, kemudian pikiran kita mencoba nalar iki sih ayat karepe kepriwe ya. Nyong kudu kepriwe ya. Angger bingung, bacalah tafsirnya atau cari Google, cari YouTube yang menjelaskan ayat tersebut. Jadi bahwa kita tadarus Quran setiap pagi sampai 1 juz, hebat, bagus, pahalanya banyak. Dan itu akan lebih bagus kalau kita tahu maknanya. Pramilo, di usia kita senja seperti ini Bapak Ibu, begitu indahnya kalau kita punya program saben dina maca Quran ora ketang seayat tapi karo maknane. Yon pirsa Bapak Ibu, adakah di antara kita yang hadir di sini yang sudah khatam membaca Quran dan terjemahnya? Jarang ya. Pak Win, ora sangenya karo nyor maca Quran ini langsung ngerti artinya bagus. Hal ini Bapak Ibu saya sadari waktu saya ngajar TPQ bapak-bapak, ibu-ibu di PLTA Tulis. Para pejabat pimpinan PLTA Tulis ngaji TPQ abatasa begitu. Di antara mereka ada yang tanya begitu, Pak Win, sudah pernah membaca Quran dan terjemahnya sampai khatam? Saya bilang belum. Dan dia bilang, Pak Win, saya belum bisa baca Quran, tapi sudah khatam membaca terjemahan Quran 3 kali. Orang bisa maca Arabe, tapi maca maknanya sampai khatam 3 kali. Masya Allah. Nah, mungkin kita belum terlambat Bapak Ibu kalau kita punya program membaca Quran sehari pinten Bu? 1 ayat tapi dengan maknanya. Saged nggih? Kalau itu kita lakoni, insya Allah setahun kita dapat 365 ayat. Nah di situ kita akan paham, oh Quran jane isinya seperti itu. Nah, hati kita jadi nyetrum sehingga sehabis tadarus Quran kita punya aksi tersendiri. Masya Allah. Nah, yang akan menjadi isi neraka jahanam adalah orang-orang yang mempunyai mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Mungkin ada di antara kita yang alisnya bebes anasing putih, rambutnya sudah banyak uban. Itu ayat kita baca. Kalau kita sudah diberi ayat seperti itu, mestinya sadar nyong wis tua, sudah saatnya meninggalkan dunia hitam. Rambut sing hitam wis jadi putih. Maka kita saatnya mempersiapkan diri jadi orang yang putih, yang resik, sehingga titipan sini ditimbali Allah niku husnul khotimah, ora budak baen. Nah, apalagi ayat-ayat Allah yang digelar di Al-Quran, ayat-ayat Allah yang digelar di alam semesta. Kenapa ya sikika waktu ini ketone cepet banget. Jurku nembe subuhan mriki siki wis duha. Ngerti-ngerti Masya Allah wis adzan luhur. Itu ayat bahwa memang menjelang kiamat itu waktunya dipercepat oleh Allah.
Nah kalau sudah tahu waktu cepet banget, ya mari kita ceket-ceket segala detik kita, menit kita digunakan memperbanyak amal soleh, meninggalkan amal salah. Ingkang badhe dados isine neraka adalah walahum adzanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat Allah. Yang namanya mendengar tidak cukup kalau ngomong apa jenengan krungu. Yang namanya mendengar adalah gatek akan isine omongan kue apa. Misalnya saya ngisi pengajian jenengan mireng, tapi nan jenengan tidak memperhatikan isinya apa, jur bagaimana, niku pada baik ora gatekno. Carane Pak Guru ngendika kowe ora mirengaken. Jadi tidak mendengarkan tidak sekedar suara yang masuk, yang namanya mendengarkan adalah mengetahui pesan moral dari suara itu. Misalnya, kula anak tamu, lah bojone nyong nang mburi, nyong krungu, anggene orang ngerti maksudnya apa, berarti nyong pada baik orang krungu. Krungu nek orang ngerti artinya pada orang krungu, padahal bojone nyong karepe pak lebih sedih lah. Nyarep takon, nyong arep tuku roti kan duwite enteng atau keteriwal nyuwun artone Pak domete teng pundi. Oh atau nganti bojone watuk seru banget iki. Nyong dopok bae. Kowe krungu tapi orang ngerti maksud pendengaran apa. Nah ini yang termasuk ayat ini seperti itu. Krungu ngaji saben dina Ahad tapi orang ngerti isinya apa, nyong kudu kepriwe. Dan itu pada baik orang ngeringokna. Nah, kayak kayaknya ngasih orang ngaji pakuin lah, terlalu berat tanggung jawabnya. Mboten kados niku. Nah, kalau manusia punya hati tidak memahami Quran, punya mata tidak melihat tanda-tanda kebesaran Allah, punya telinga orang gunggatek akan ayat Allah, niku dalokna teng Gusti Allah. Ulaika kal an'am, kayak kewan. Aduh, nyong kupulukan nganggo jubah malah jere wis tau kuliah lah kadipadana karo kewan. Binatang ternak niku macam-macam, ana bebek, meri, entrok, wedhus. Masa wiwin dipadana karo wedhus? Masya Allah, mungkin saya pidatonya membara, ngaten niku nggih, dandan rapi banget. Tapi kalau 3 indikator tadi saya miliki, Allah ya cara nglewe niku pret lah. Kok apa bedane karo wedhus win? Omongane tok nang mimbar menyala-nyala. Masya Allah. Okay. Bahkan Allah ngecabalhum amdolun, orang-orang yang kayak gitu nilai tawarnya, harga dirinya lebih rendah daripada hewan. Masya Allah. Merinding jadi kalau membaca ayat ini. Kenapa? Ulaika hum ghafilun. Orang-orang itu orang-orang yang lalai terhadap peringatan, lalai dengan ayat Allah, terlalu sibuk memburu dunia berana, lalai terhadap isi pesan moral Allah. Masya Allah. Ibu bapak, hikmah dari kita membaca surat Al-A'raf ayat 179. Ayat ini memotivasi kita untuk bersikap arif, cerdas, dan responsif terhadap Al-Quran dan hadis. Kepripun carane? Monggo lah di sisa usia ini kita rajin membaca naskah Quran dan hadis, pahami maknanya. Ya carane nggih diwaca terjemahane nggih. Lajeng ambil hikmahnya, lalu cermati pesan moralnya. Misalnya ada ayat watini wa zaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Kenapa ya Allah kan cerita tentang buah tin, buah zaitun, bukit turisin, kemudian kota Mekah. Iki nang diurut ya anak apa nih?
Hubungan dari buah tin zaitun, kota Mekah, Bukit Turisin itu apa? Itu yang diungkap oleh Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah. Luar biasa. Jadi menafsirkan perkata, kemudian menggabungkan antara kata yang satu dengan kata yang lain. Sampai seperti itu. Dengan cara itu Bapak Ibu, kita bisa mencermati pesan moralnya. Nah, pun ngertos pesan moralnya, segera kita beraksi. Kalau kita tahu ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, ayo aksi kita seperti apa? Maka Muhammadiyah beraksi membuat panti asuhan, sekolah, kampus, rumah sakit. Dan di era modern ini membuat lazismu dalam rangka beraksi mensikapi surat Al-Maun. Bapak Ibu yang kami hormati, setelah mencermati pesan moralnya, ambil aksi nyata untuk melaksanakan perintah. Kalau naskah itu berupa perintah, kalau naskah itu berupa larangan, ya kita berbuat sesuatu untuk menjauhi larangan tersebut. Itu untuk mawas diri, berbenah, dibuktikan dengan amal soleh. Ini hikmah dari surat Al-A'raf ayat 179. Kemudian, dalam rangka kita tidak dicap oleh Allah, duwe hati orang gelem memahami ayat Allah, duwe mata orang go maca ayat Allah. Mari kita gunakan iman kita, akal sehat kita, hati kita, dan panca indera kita untuk membaca, merenungi, memahami, dan merespon Al-Quran dan hadis. Kenapa hati kita harus bergerak? Karena Allah sampun pepeling dumateng kita lewat surat Al-Isra ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ini ada dua pesan Bapak Ibu. Pesan pertama, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu tentangnya. Maksudnya apa? Kalau kita berbuat sesuatu, pastikan kita paham betul apa yang akan kita lakukan. Misalnya tentang sholat. Sebelum kita melaksanakan sholat, kita perlu paham sholat syarat rukunnya apa, yang membatalkan apa, nilainya apa, gunanya apa, bacaannya kepriben, cara-cara sholat yang baik dan benar seperti apa, paham detail seperti itu. Ayat ini memotivasi kita, wong Islam harus rajin belajar membaca buku, baca kitab suci, membaca pateke uang, membaca situasi. Masya Allah. Ini yang perlu kita baca di balik ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tidak hanya membaca koran, membaca HP, kita membaca kitab suci, membaca situasi kondisi, membaca wateke uang, bahkan kita perlu membaca pikiran seseorang. Rocky Gerung kenapa debatnya selalu menang? Karena dengan kecerdasannya dia mampu membaca situasi dan kondisi. Maka ngomong seperti apapun, Rocky Gerung sulit dijerat dengan hukum. Ya karena omongannya benar berdasarkan analisa situasi kondisi, analisa perwatakan seseorang. Paham betul hukum bagaimana kalau nyinggung seseorang, maka dia tidak pernah nyinggung dengan kalimat tertentu. Paham betul kalau ada orang saling menyentuh tubuh orang lain, itu bisa kena pasal. Sehingga begitu ada lawan politik yang emosional sampai nempel-nempel, Rocky Gerung tenang sekali. Orang jodogaken ngapa kula. Karena begitu nempel plek begitu, nempel dok, sudah bisa kena pasal.
Itulah orang yang paham. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kenapa kita harus membaca situasi, kondisi, membaca ayat suci, membaca pikiran orang lain? Karena sesungguhnya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi senggolan kita, tulisan kita, omongan kita. WA bisa membuat kita masuk surga dan bisa membuat kita masuk neraka. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, itu baru pengantar. Sekarang kita masuk pada inti. Jangan jadi pengkhianat. Dasarnya adalah surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, satu, janganlah kamu mengkhianati Allah, jangan mengkhianati Rasul. Tiga, jangan mengkhianati amanah yang diamanatkan, dipikulkan kepadamu. Lah Bapak Ibu, mari kita praktek supaya kita tidak dikatain Allah punya hati orang memahami, punya mata tidak untuk membaca kekuasaan Allah. Kita praktek. Setelah membaca ayat ini Bapak Ibu, apa yang muncul dalam pikiran kita? Caranya jas sekolah, agar wis kon maca, gurune takon. Coba kamu buat pertanyaan setelah melihat ayat ini. Monggo Bapak Ibu coba bertanya terkait dengan ayat ini. Munculkan pertanyaan. Halo? Itu cara kita tadarus Quran seperti itu. Saya ulangi, ada 3 pesan Allah. Aja mengkhianati Allah, aja mengkhianati Rasul, aja mengkhianati amanah yang dipikulkan kepadamu. Nah, supaya kita bersikap, langkah kita itu apa? Ya kita bertanya. Coba ajukan pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, dongeng dengan ayat ini minimal kita jadi bertanya. Yang ralih mengkhianati Allah, apa sih amanat Allah? Apa bahan? Saya nggak boleh mengkhianati Rasul, apa sih amanat Rasul? Nah kalau kita tidak tahu amanah itu, ngerti-ngerti kita ternyata berkhianat, orang lakoni di luar kesadaran kita. Janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipikulkan kepadamu. Kita tanya, loh, amanat yang dibebankan pada saya apa saja sih? Itu cara kita berpikir cerdas, bersikap cerdas terhadap Al-Quran. Ibu bapak yang kami hormati, pertanyaan kritis kita berikutnya, apa sih untungnya jika kita melaksanakan amanah dengan baik dan benar? Tadi kan judulnya jangan berkhianat. Pertanyaan kita berikutnya, apa sih untungnya kalau saya melaksanakan amanat? Nah, jadinya semangat melaksanakan amanat. Pertanyaan berikutnya, apa sih resikonya jika aku mengkhianati amanat? Tanya pada diri sendiri, itu namanya merenung. Nah, anggar ngerti resikone, oh yang ngargai kita aja wani-wani berkhianat. Banyak orang berani berkhianat karena apa? Orang ngerti resikone atau tidak menyadari resikonya. Pertanyaan ketiga, nek wis ngerti keuntungan amanah dan resiko tidak amanah, maka apa yang harus saya lakukan? Anggen yang orang tayang dewekan, siapa yang harus saya ajak untuk minta tolong bantu? Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita muncul pertanyaan begitu, juru bersikap,
Ini tanda iman, akal, dan hati kita hidup. Ana wong igen urip ning janjane wis mati. Ning ana wong wis mati malah igen urip. Nah, kalau kita hanya makan, minum, sandang, pangan, mengejar duniawi, tetapi tidak peduli pada diri, tidak peduli pada lingkungan, tidak peduli pada peringatan-peringatan Allah, itu janjane apa bedanya karo mayit? Itu seolah-olah robot yang hanya makan minum saja, atau hidup hanya sekedar menunggu mati. Lah mana temen. Bapak Ibu yang kami hormati, mari perlahan kita mencoba mengingat kembali amanat Allah kepada kita apa. Banyak Bapak Ibu, kita ambil beberapa saja. Satu, amanat Allah kepada kita adalah agar kita jadi abdillah, jadi abdi Allah. Karena Allah sudah membuat SK, surat keputusan, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu, kita lahir gower ke dunia ini itu diamanati Allah. Tole, endo, jabang bayi, kowe tak angkat dengan SK menjadi abdiku, pelayanku. Ayo laksanakan semua perintahku dan tinggalkan laranganku. Atau semua aktivitasmu, omonganmu, ya gunakan dalam rangka mengabdi padaku, mengagungkan aku. Ayat seperti ini Bapak Ibu, idealnya sudah kita perdengarkan kepada anak kita, cucu kita sejak dia masih dalam kandungan. Win, sing bener bae lah, jebang bayi ini udah ngerti. Ya kayak gitu ya, kayak gitu. Masa jamba bayi nang jero weteng wis diwacana kayak kowe. Bapak Ibu jalan salah sangka. Menurut penelitian banyak dokter, psikiater, nggih. Apa yang diucapkan Rama Biyunge itu si jabang bayi merespon. Nah bapak ibu nih rajin tadarus, kalimatnya indah sekali, jabang bayi ngeringokna lahir gower gede dadi becah ngalim. Tengah Rama Biyunge padu baik, wah bayinya lahir ya buah tidak jauh, banyak jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sayang sekali saya mengenali ayat ini barang wis umur 50 sewidak. Nyong biyen ora diulang bab kayak kiye. Belum terlambat Bapak Ibu. Setidaknya ayo anak cucu kita sing wis pada lahir, sing pada gede disadarkan dengan ayat ini. Kita hidup di dunia itu bukan untuk rebutan jadi bupati, gubernur, menteri, presiden, juragan ini, juragan itu, tidak. Itu hanya alat, itu hanya sarana, tapi tugas pokok kita, tupoksinya adalah mengabdi kepada Allah. Pramila dengan ayat ini sebagai muslim yang baik, kita tata ucapan kita, perbuatan kita, gerak-gerik kita harus lillah. Bahkan gerakan kita, aktivitas kita ditandai dengan bismillah, membawa-bawa nama Allah. Kalau sudah membawa nama Allah harus ditujukan kepada Allah. Kalau ucapan kita, perbuatan kita, pekerjaan kita ditujukan kepada Allah, harus dijalankan secara profesional sebaik mungkin. Saya jenengan nagarep masak digawa ngone besan lu ya. Dia berusaha masakan sing paling enak, sing memper. Mana ngono bisane gawa jangan wingi.